Unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangeran Jayakarta, Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat sejumlah massa yang hendak masuk ke dalam Mapolres dan membakar ban dihadang oleh polisi. Baku hantam antar polisi dan pengunjuk rasa pun tidak terelakkan. Sejumlah petugas lainnya berusaha menenangkan massa. Unjuk rasa menuntut agar otak pelaku pengeroyokan terhadap seorang pelajar segera ditangkap. Sampai 2 bulan sudah adanya tersangka sejumlah 7 orang ya, Pak? Ya. Nah, selanjutnya ada 1 tersangka lagi yang konon katanya dalam pencarian, dalam proses. Namun sampai hari ini anak usia 15 tahun yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tak kunjung juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus pengeroyokan bermula saat terjadi tawuran di wilayah perumahan Vida Bantar Gebang 3 September lalu. 7 orang yang berstatus pelajar turut diamankan. Korban yang bernama Muhammad Fikri Abbas menjadi korban salah satu sasaran karena saat itu korban tengah berboncengan dengan temannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah tak terhindarkan. Penghuni rumah di Jalan di Panjaitan, Medan menolak dieksekusi Pengadilan Negeri Medan. Proses eksekusi juga diwarnai aksi adu mulut dan tarik-menarik. Jurusita yang hendak membacakan putusan pun kesulitan masuk karena pagar rumah digembok oleh penghuni. Petugas berhasil menerobos masuk ke dalam. Beberapa orang yang diduga provokator pun diamankan petugas kepolisian. Penghuni rumah mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah terhadap tanah dan rumah seluas 490 meter persegi yang dibelinya pada tahun 2016 silam. Kita hanya minta penundaan, bukan menghalang-halangi Pak, hanya penundaan saja. Karena saya sebagai pemilik rumah ini tidak tahu menahu ada proses hukum yang sudah berjalan tanpa saya diberitahu. Saya sudah tinggal di sini selama 12 tahun dan saya punya bukti kepemilikan yang sah. Nah, sekarang ada orang yang jual beli di tempat lain. Ini dia. Nah, dan mereka memaksakan untuk mengeksekusi tempat ini tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Nah, ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu apa permasalahannya. Perkara awal eksekusi ini karena permasalahan kepemilikan rumah. Antara Beni dengan Dr. Fitriana. Sudah jual beli dan pernah digugat dengan gugatan 754/2002 dan menyidangkan oleh Beni selaku pembeli. Disahkanlah jual beli. Sekarang yang menempati ini secara hukum menurut putusan ini adalah pihak ketiga. Petugas sudah memindahkan barang milik penghuni dan mengosongkan rumah. Sementara puluhan personil kepolisian disiagakan di lokasi untuk pengamanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan buntut kasus penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan anaknya. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan kadernya Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan agar Edward lebih fokus menyelesaikan kasus penganiayaan yang menjerat anaknya, Gregorius Ronald Tanur. PKB juga mengaku tidak akan mengintervensi kasus ini dan berpihak kepada korban. Kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami itu sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban.
Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sebelumnya, anak Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya kekasihnya secara sadis hingga tewas. Penganiayaan dilakukan usai tersangka dan korban mengunjungi sebuah diskotik di Surabaya, Jawa Timur. Kini tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan, ditahan, dan terus menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.